warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Nur Zahira dengan NIM A1A1240076 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada video ini saya akan membahas 3 konsep penting dalam ekonomi makro, yaitu keseimbangan pendapatan nasional, angka pengganda, dan ketidakseimbangan ekonomi. Kita fokus pada perekonomian tertutup dua sektor, yaitu hanya melibatkan rumah tangga dan perusahaan. Nah, di slide pertama itu kita akan membahas tentang keseimbangan investasi eksogen. Kapan pendapatan nasional dikatakan seimbang? Keseimbangan terjadi ketika output yang diproduksi sama dengan total pengeluaran. Dalam dua sektor, pengeluaran terdiri dari konsumen yaitu C, konsumsi yaitu C, dan investasi yaitu I. Sehingga syaratnya adalah Y sama dengan C tambah I. Fungsi konsumsi kita tulis C sama dengan A tambah BY, di mana A adalah konsumsi otonom, pengeluaran yang terjadi meski pendapatan nol, dan B adalah MPC, yaitu berapa banyak dari setiap tambahan pendapatan yang langsung dikonsumsi. Investasi dalam model ini bersifat eksogen dan tetap kita tulis I. Dengan substitusi sederhana, kita peroleh pendapatan keseimbangan. Y sama dengan A tambah I atau 1 kurang B, atau seperti yang bisa kita lihat di PPT-nya. Penyebutannya yaitu 1 kurang B adalah MPS atau hasrat menabung marginal. Ada cara kedua untuk menemukan Y yang sama, yaitu dengan syarat S sama dengan I. Tabungan S sama dengan negatif A tambah 1 kurang B kali Y, dan jika kita samakan dengan I, kita mendapatkan hasil yang persis identik, dua pendekatan satu jawaban. Nah, di slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang investasi endogen. Kenyataannya, investasi tidak selalu tetap. Ada dua model yang menjelaskan investasi sebagai variabel yang berubah. Model pertama yaitu investasi bergantung pada tingkat bunga. Rumusnya yaitu I sama dengan I dan kurang DR. Seperti yang kita lihat, ketika bunga naik, biaya meminjam modal mahal, investasi turun. Ketika bunga turun, investasi naik. Inilah mengapa kebijakan moneter bisa memengaruhi pendapatan nasional. Nah, yang model keduanya itu investasi bergantung pada pendapatan itu sendiri. Rumusnya yaitu I sama dengan I0 tambah EY. Prinsip akselerator. Makin tinggi pendapatan, makin besar permintaan, makin banyak perusahaan berinvestasi. Pendapatan keseimbangannya menjadi seperti yang kita lihat di layar. Itu adalah rumusnya. Penyebutannya lebih kecil, artinya angka penggandaan lebih besar. Tapi syarat stabilnya nilai B plus E harus kurang dari 1. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, angka pengganda. Ini konsep paling menarik. Angka pengganda atau multiplier. Rumusnya K sama dengan 1/MPS. Artinya, setiap Rp1 tambahan pengeluaran otonom akan menghasilkan kenaikan pendapatan nasional sebesar K rupiah. Mengapa bisa berlipat? Karena uang berpindah tangan. Bayangkan, investasi naik 100 miliar. Pekerja menerima uang itu dan membelanjakan 80%-nya, yaitu 80 miliar. Pedagang yang menerima 80 miliar membelanjakan 80%-nya lagi, yaitu 64 miliar. Proses ini terus berulang, membentuk deretan yang totalnya 100 tambah 80 tambah 64 tambah seterusnya, sehingga jadinya 500 miliar. Dengan MPC 0,8, maka MPS 0,2 dan K 1/0,2, yaitu 5. Investasi 100 miliar menghasilkan tambahan pendapatan 500 miliar. Penggandaan investasi dan pengganda konsumsi nilainya sama. Keduanya 1/MPS atau bagi MPS. Nah, catatan pentingnya, paradoks berhemat. Jika semua orang menabung lebih banyak secara serentak, pengeluaran agregat turun, pendapatan nasional ikut turun, dan total tabungan tidak bertambah. Apa yang baik bagi individu belum tentu baik perekonomian secara keseluruhan. Nah, di slide selanjutnya yaitu ketidakseimbangan. Apa yang terjadi ketika keseimbangan yang tercapai ternyata bukan kondisi ideal? Ada satu tingkat pendapatan yang kita sebut YF atau full employment.
yaitu ketika seluruh sumber daya, tenaga kerja dan modal terpakai penuh. Masalahnya muncul saat Y tidak sama dengan YF. Jika Y lebih kecil dari YF, terjadi deflationary gap atau pengeluaran tidak cukup. Ada pengangguran, perekonomian beroperasi di bawah kapasitas. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu stimulus fiskal atau tambahan belanja pemerintah atau potongan pajak. Jika Y lebih besar dari YF, terjadi inflationary gap, permintaan melebihi kapasitas produksi, harga-harga naik, terjadi inflasi. Solusinya, kebijakan kontraktif, kurangi belanja atau naikkan pajak. Besarnya intervensi yang dibutuhkan dihitung dengan rumus sederhana. Seperti yang dilihat di layar, itu adalah rumusnya. Contohnya, jika gap sebesar 400 miliar dan K sama dengan 5, maka cukup tambah belanja 80 miliar untuk menutup gap dan mendorong perekonomian ke full employment. Pengganda yang bekerja di sebaliknya yang melipat gandakan efeknya. Nah, sekarang kita tiba di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama, keseimbangan Y dicapai saat Y sama dengan AE atau S sama dengan I. Kedua, investasi bisa eksogen maupun endogen memengaruhi besar pengganda. 3. Tingkat pengganda K sama dengan 1000 per MPS menentukan seberapa besar efek setiap pengeluaran otonom. Keempat, gap ekonomi di atas dengan kebijakan fiskal yang tepat, arah dan besarnya dihitung dari formula segitiga G dan gap per K. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya akhiri penjelasan saya di video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.